Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Naufal Hidayatullah dari kelas Eunoia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktek reinforcement learning yang berjudul Implementasi Algoritma Key Learning dalam Real World Case. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa runtutan konten yang akan saya jelaskan. Antara lain yaitu yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu yang kedua ada teori algoritma reinforcement learning yang saya gunakan. Lalu ada pemodelan reinforcement learning, hasil performa model, dan juga ada analisa dan kesimpulan. Eh, kita masuk yang pertama. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakangnya, reinforcement learning atau RL adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Algoritma reinforcement learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan cara software agen mengambil tindakan di environment-nya. Salah satu algoritma dalam reinforcement learning adalah Q-learning. Q-learning atau disebut sebagai model free algorithm adalah algoritma reinforcement learning tanpa model untuk mempelajari polisi yang memberitahu agen tindakan apa yang harus diambil dalam suatu keadaan. Q-learning tidak memerlukan model dari environment dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan reward tanpa memerlukan adaptasi. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba mengimplementasikannya untuk menyelesaikan real world case dari aplikasi Zenly mengenai pencarian rute terbaik. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi reinforcement learning dengan algoritma Q-learning dalam real world case, atau bagaimana cara Q-learning menentukan rute terbaiknya. Lalu yang kedua adalah bagaimana performa dari model Q-learning dalam menyelesaikan real world case tersebut. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuannya itu mengetahui cara kerja AI atau Artificial Intelligence dalam menentukan suatu keputusan menggunakan algoritma Q-learning. Dan juga mengetahui seberapa bagusnya Q-learning dalam pemutusan jalur terbaik. Ini teori algoritma yang saya gunakan. Ada Q-learning. Q-learning merupakan pengembangan reinforcement learning yang menggunakan key values untuk meningkatkan kemampuan agen belajar secara berulang-ulang. Cara kerja Q-learning secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dia menentukan state-nya sendiri atau lokasinya sendiri menjadi initial state atau state awal. Nah, lalu dari current state, dari state apa namanya, state sekarang, dia mencari key value yang paling besar atau setiap step-nya itu dia mencari suatu reward yang bagus. Lalu setelah uh, menemukan key values yang bagus, dia akan menjadikan state tersebut menjadi current state menjadi next state. Langkah tersebut akan diulangi secara terus-menerus hingga akhirnya AI atau si agen ini menemukan goal state atau titik finish. Ini dalam bentuk gambarnya. Pertama tuh dia memasukkan reward ke dalam key table, lalu menentukan action apa yang akan dilakukan oleh agent, lalu melakukan action dan mendapatkan keyword.
Dan setelah mendapatkan reward, reward tersebut dipakai untuk mengupdate Qtable. Nah, ini pemodelan yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan eh, apa namanya range episode 1000, sebenarnya 1000 ya. Lalu di sini saya di class key learning table-nya menggunakan learning rate 0,01, reward TK-nya 0,9, dan greedy-nya 0,9. Ini hasil pemodelan uji coba key learning-nya sebagai contoh Zenly. Di sini itu ada agennya, atau saya ganti agennya itu sebagai motor untuk eh, contoh contoh pengguna atau usernya. Lalu di sini ada obstacle. Obstacle ini rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh si agen ini atau dapat mengurangi reward. Jadi si agen ini harus menemukan titik goal atau tujuan dari jalur, yaitu kalau Zenly itu aplikasi untuk menemukan lokasi teman ya. Jadi ini tujuannya agar sampai ke lokasi temannya tersebut, dia harus menemukan jalur yang paling optimal tanpa mengurangi reward yang ada. Nah, ini hasil yang dilakukan oleh model yang tadi dibuat, di mana dari 1000 episode, AI ini berhasil mencapai nilai atau jalur yang paling optimal saat episode ke-400, di mana eh, itu lebih dari cukup ya, dan kurang dari setengah dari episode yang dilakukan. Dan juga setelah 400 episode, reward yang dihasilkan pun bertambah. Jadi setelah dia menemukan titik goalnya, dia mencari jalur yang paling optimal dengan reward paling tinggi. Dari uji coba yang saya lakukan dapat ditarik analisa dan kesimpulannya bahwa key learning sangat bagus dalam case yang membutuhkan kecepatan karena cepat dalam menemukan nilai konvergen. Lalu yang kedua itu berbeda dengan SARSA, key learning menemukan jalur tercepat dan juga menemukan jalur yang paling optimum dengan reward terbesar. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.